Salam anak-anak, apa kabar semuanya? Nah, saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama dengan ibadah online bersama guru-guru sekolah minggu dan rekan-rekan lain yang ada di gereja. Siapkan hati kita dengan penuh semangat, penuh sukacita. Shalom. Sudah mati di kayu salib bagi kita. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena itu tema kita hari ini sangat menarik loh, yaitu Yesus bangkit, kubur kosong, kamu menjadi saksiku. Oke, sekarang kita mau bernyanyi, yaitu Anak Allah Yesus namanya. Yuk adik-adik bangkit semua. Kita panggil yuk teman kita. Ya teman-teman kita. Ayo dulu bangkit dong mainan. Games menghindari dosa, bahan yang dibutuhkan dulu yang harus kita siapkan ya.
Yang pertama, kita ambil koran. Koran nanti akan kita pakai menjadi bola dosa. Caranya, koran diremas-remas hingga sampai membentuk bola. Buatlah mungkin sekitar 5 atau 6 bola dari koran tersebut. Kemudian yang kedua, ambillah masker sebagai penutup mata. Nanti kalian akan mengikuti lomba ini dengan mata tertutup, berjalan menghindari bola dosa. Kemudian bahan yang ketiga adalah telur rebus. Telur yang sudah disediakan oleh mama nanti itu yang akan menjadi hadiah dari pemenang lomba menghindari bola dosa. Yeay! Nah, bagaimana cara bermainnya? Pertama, buatlah garis start dan garis finish. Terserah kamu menggunakan apa saja, memakai benang atau pita atau tali rafia atau kalian menggaris di lantai. Garis start dan garis finish. Kemudian yang kedua, letakkan bola dosa di antara garis start dan garis finish secara acak. Jangan terlalu dekat ya naruhnya, supaya ada celah untuk kalian bisa berjalan. Oke? Kemudian yang ketiga, pilihlah ayah atau ibumu yang akan memegang keranjang hadiah yang berisi telur. Oke, kalau kalian memilih ibu kalian, berarti nanti papa kalian atau ayah kalian akan bermain bersama-sama dengan kalian. Yeay! Kemudian papa kalian dan kalian semua anak-anak boleh berdiri di belakang start dan sebelum menutup mata, lihat dulu bola dosa yang ada di depan. Hati-hati, ingat supaya nanti kalian tidak sampai kena bola dosa. Nah, berikutnya silakan tutup mata kalian masing-masing. Ya, dalam hitungan ketiga, nanti kalian akan melangkah menuju finish dan hati-hati jangan sampai kena bola dosa. Tapi yang kena bola dosa kembali lagi ke garis start. Tetapi yang tidak kena bola dosa selama berjalan menuju finish, maka dialah yang akan menjadi pemenang dalam lomba ini dan mendapatkan hadiah telur Paskah. Yeay! Oke, siap dicoba? Kita coba ya. Dalam hitungan ketiga, silakan papa dan anak-anak mulai berjalan dari start menuju finish. 1, 2, 3. Ayo, hati-hati, hati-hati ya. Ya, anak-anak tuh kembali lagi. Ya, ternyata mama yang menang. Hore, tepuk tangan untuk mama. Dan mama mendapatkan hadiah telur Paskah. Apa terhindar dari bola dosa masuk jurang? Jadi jangan lupa ya, videokan games yang kalian baru kerjakan di rumah tadi, kemudian sharekan ke grup sekolah minggu. Oke? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan juga kita akan siap mendengar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan suatu pujian, yaitu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan
kita semua, kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ingin mendengarkan cerita di hari Paskah ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dan kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, hari ini hari apa ya? Oh iya, hari Minggu, benar. Tetapi ada yang lebih istimewa lagi. Hari ini kita merayakan Paskah. Apa Bun Paskah? Yaitu kita mengenang kembali kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia membawa kemenangan atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan kematiannya di kayu salib. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah Yesus bangkit, kubur kosong, aku menjadi saksi Kristus. Apa yang akan kita dengar? Apa yang akan kita lihat? Semuanya ada kebenaran. Nah, bagaimana kebenarannya? Yuk kita lihat bersama-sama video ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
cerita tadi? Luar biasa bukan? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga dia mau mati bagi kita di kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita harus tahu cerita ini, bahwa Tuhan Yesus mati buat kita. Dia dianiaya, dicaci maki, bahkan dia sampai disalibkan sampai dia mati, masukkan dalam kuburan, ditutup dengan batu yang cukup besar. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Bangkit membawa kemenangan buat kita. Bangkit artinya Tuhan sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Tuhan sudah membayar lunas dengan darahnya, sehingga kita tidak dihukum. Sampai detik ini kita bisa merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita harus bersyukur, harus berterima kasih, dan kita harus bangga punya Tuhan Yesus yang hidup. Buktinya hidup, dia bangkit. Kubur kosong. Dan kita tidak melihat Tuhan Yesus di situ. Kemana dia? Dia bertemu dan berjumpa dengan para muridnya dan menyampaikan amanatnya, tugasnya, tugas para murid, yaitu untuk pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka segala sesuatu yang sudah diajarkan kepada para murid, dan Tuhan akan senantiasa menyertai para murid. Anak-anakku, amanat atau tugas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk para murid, tetapi juga untuk kita, karena kita sudah ditebus dosa-dosa kita oleh Tuhan Yesus. Maka kita pun juga harus belajar menjadi saksi Kristus. Apa Bunda saksi Kristus? Saksi Kristus adalah seorang yang melihat sendiri, yang mengetahui kebenaran yang terjadi. Kebenaran apa? Yaitu cerita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bangga loh, Tuhan Yesus masih tetap hidup sampai sekarang. Di mana Bunda sekarang? Sekarang Tuhan Yesus ada di surga, menyediakan tempat buat kita semua. Wow, luar biasa ya. Kita harus bersyukur dan kita harus bangga memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Ya, maka jadilah saksi Kristus yang baik. Bagaimana caranya Bunda? Yaitu dengan menceritakan tentang video yang tadi. Cerita tentang kematian Tuhan Yesus, pada hari yang ketiga bangkit, dan Tuhan Yesus sayang kepada kita. Itulah bukti sayangnya, yaitu dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tidak hanya mati, dia bangkit dan menyelamatkan kita, membawa kemenangan atas dosa-dosa kita. Ya, pasti ceritakan semua kepada mama, papa, oma, opa, dan kepada siapa saja orang yang kita kasihi yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, supaya apa? Mereka juga diselamatkan seperti kita. Pasti Bunda yakin, walaupun kalian masih kecil, pasti kalian bisa menyampaikan, memberitakan kabar baik ini. Bawa kabar baik ini kepada banyak orang, supaya orang lain diselamatkan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah saksi Kristus yang baik seperti tema hari ini. Yesus bangkit, kubur kosong, aku menjadi saksi Kristus. Belajarlah untuk menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Ya, pasti Bunda yakin kalian pasti bisa. Nah, di akhir cerita firman Tuhan ini, Bunda mau mengajak kita semua untuk membuat kreativitas. Nanti ada video yang akan kalian tonton sebentar. Video cara membuat kreativitas. Kreativitas apa Bun? Yaitu membuat kreativitas kubur Tuhan Yesus yang sudah terbuka dan kosong. Nah, ini nanti akan kita bisa pakai untuk membawa kabar baik ini kepada banyak orang. Buktinya ini loh, Tuhan Yesus bangkit, bahwa kubur sudah kosong. Karena sekarang Tuhan Yesus sudah ada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Oke? Dan ingat, kreativitas ini akan dikumpulkan paling lambat hari Kamis. Dikumpulkan di pastori hari Kamis ya, supaya nanti dinilai oleh guru sekolah minggu, dan setelah itu baru akan diumumkan minggu depan
hasil yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Pasti semua mau ya. Oke? Buatlah kreativitas yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Ajar kami untuk menjadi saksi Kristus yang baik. Ajar kami untuk kami bisa menceritakan kabar baik ini kepada banyak orang supaya orang lain pun juga diselamatkan sama seperti kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Dadah.
luar biasa. Kubur telah kosong. Jadi adik-adik kita sangat senang hari ini karena kita boleh memperingati Paskah, memperingati Yesus sudah mati bagi kita, kemudian Dia bangkit dan hidup untuk kita. Karena itu adik-adik, mari kita bersukacita dan senang memuji Tuhan. Yuk kita berdiri semua, kita mau nyanyi dengan pujian senang-senang memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagunya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada minggu ini, ibadah Paskah, sekolah minggu. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati dari permulaan, pertengahan sampai selesai, semuanya berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak semua, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang baru mereka dengarkan dan juga melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang minggu ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati jiwa kami, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak semua, orang tua. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ibadah Paskah kita sudah selesai. Wah, luar biasa tadi ya. Kita sudah memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Kita main game bersama-sama dengan sukacita, bahkan kreativitas pasti kalian bisa membuatnya dengan baik dan lebih bagus lagi ya. Nah, sekarang kalau nanti minggu depan ibadah kembali, setiap minggu di sekolah minggu harus lebih semangat lagi ya. Harus lebih sukacita, harus lebih bersemangat untuk memuliakan nama Tuhan karena Yesus sudah memberikan kemenangan kita dari dosa. Maka kami semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Satu, dua, tiga. Dewa juga. Oh, foto dulu. Belum. Gepet fotonya. Ya, di bawah. Yang di bawah Ibu. Oke, ya. Gepet. Enggak, aku enggak ikut. Foto aku enggak ikut. Kan itu bisa satu, dua, tiga. Bentar.